Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang tenda biru. Tunanganku pamit kerja ternyata duduk di pelaminan dengan wanita lain. Dia langsung pucat pasi melihat aku datang menjadi tamu undangan. Ku tak percaya kau tega menodai cinta, hianati cinta. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, mentari di ufuk timur bersinar begitu cerah, seolah-olah ikut merayakan kebahagiaan yang telah lama ku nantikan. Namaku Desi Ratnasari. Bagi sebagian orang, nama ini mungkin mengingatkan mereka pada sebuah lagu melankolis masa lalu tentang tenda biru. Namun bagiku, hari ini adalah awal dari sebuah lembaran baru yang penuh warna, jauh dari kesan sedih atau kelam. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Mas Irwan, lelaki yang telah mengisi hatiku selama 3 tahun terakhir. Di depan cermin besar kamarku, aku mematut diri. Kebaya modern berwarna biru muda melekat pas di tubuhku. Warna ini sengaja kupilih karena melambangkan kedamaian dan harapan baru. Ibu mertua masa depanku, begitu aku selalu menyebutnya dalam doa, pernah berkata bahwa aku terlihat sangat anggun jika mengenakan warna lembut. Sambil tersenyum sendiri, aku menyentuh riasan wajahku yang natural namun tetap memberikan kesan segar. Jantungku berdegup kencang, sebuah debaran khas milik seorang wanita yang sedang menantikan saat-saat sakral dalam hidupnya. Desi, sudah siap? Nah, keluarga Mas Irwan baru saja memberi kabar. Mereka sudah dalam perjalanan menuju ke sini. Suara ibu terdengar lembut dari balik pintu, disusul dengan ketukan pelan. Iya, Bu. Desi sudah siap. Sebentar lagi Desi keluar. Jawabku dengan nada suara yang tak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Ketika pintuku buka, ibu berdiri di sana dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau memelukku erat, menyalurkan kehangatan seorang ibu yang akan segera melepaskan putri satu-satunya untuk membangun rumah tangga sendiri. Anak ibu sudah dewasa, sudah cantik sekali. Semoga acara hari ini lancar sampai hari pernikahan nanti ya. Nak, bisik ibu penuh doa. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meresapi setiap jengkal kebahagiaan yang terasa begitu sempurna pagi ini. Rumah kami yang sederhana sudah dihias sedemikian rupa. Tidak mewah, namun sangat hangat dengan dekorasi bunga-bunga segar yang aromanya memenuhi ruangan. Beberapa kerabat dekat sudah hadir, duduk rapi di atas karpet yang digelar di ruang tamu, saling berbincang dan sesekali melempar tawa kecil. Semua orang menantikan momen ini. Momen di mana dua keluarga akan mengikat janji suci sebelum akhirnya melangkah ke pelaminan. Namun, waktu terus berputar. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Sesuai kesepakatan awal, acara pertunangan seharusnya dimulai pukul 9. Kegelisahan mulai merayap di dada secara perlahan, menggantikan rasa bahagia yang menggebu sejak pagi tadi. Aku melirik ponselku yang tergeletak di atas meja rias. Tidak ada satupun pesan atau panggilan tak terjawab dari Mas Irwan. Desi, apa Irwan sudah memberi kabar lagi? Ini sudah lewat 1 jam. Nak, tamu-tamu sudah mulai bertanya-tanya. Bisik ayah yang tiba-tiba masuk ke kamar dengan gurat kecemasan yang jelas di wajahnya. Belum ada kabar. Yah, sejak tadi subuh Mas Irwan hanya mengirim pesan singkat kalau dia sedang bersiap-siap. Setelah itu, nomornya tidak bisa dihubungi. Jawabku, mencoba tetap tenang meskipun jari-jariku mulai terasa dingin karena cemas. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin ban mobilnya bocor, atau mungkin mereka terjebak macet parah di jalan tol. Pikirku mencoba berprasangka baik. Bagaimanapun, Mas Irwan adalah sosok lelaki yang bertanggung jawab dan sangat menyayangiku. Tidak mungkin dia sengaja terlambat di hari sepenting ini. Tepat pukul 11 siang, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dadaku berdesir hebat. Aku bergegas mengintip dari balik gorden jendela kamar. Namun, yang turun dari mobil bukan rombongan besar keluarga Mas Irwan membawa seserahan, melainkan hanya ibunya, Ibu Sarah, bersama seorang adik perempuan Mas Irwan. Wajah mereka berdua terlihat pucat, tanpa senyuman sedikit pun yang seharusnya menghiasi wajah calon besan. Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat.
Ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa mereka hanya berdua? Di mana Mas Irwan? Di mana sang ayah? Ayah dan ibu menyambut mereka dengan ramah, meskipun kebingungan jelas terpancar dari raut wajah orang tuaku. Mereka dipersilakan duduk di ruang tengah. Aku yang tidak tahan lagi menahan rasa penasaran, akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamar, melangkah pelan mendekati ruang pertemuan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak, Bu dan Desi. Suara Ibu Sarah bergetar hebat saat memulai pembicaraan. Beliau bahkan tidak berani menatap mata ibuku. Kami datang ke sini bukan untuk melaksanakan acara pertunangan seperti yang kita rencanakan. Mendengar kalimat pertama itu, duniaku rasanya seperti berhenti berputar. Nafasku tercekat di tenggorokan. Apa maksudnya? Bu Sarah? Tolong jelaskan, di mana Irwan? Tanya ayahku dengan suara yang masih berusaha ditahan agar tetap sopan, meskipun ketegangan mulai meninggi di dalam ruangan yang semula hangat itu. Ibu Sarah menghela nafas panjang. Setitik air mata jatuh di pipinya yang mulai berkerut. Irwan. Irwan tidak bisa datang hari ini. 2 hari yang lalu, dia mendatangi kami dan mengatakan bahwa ada urusan pekerjaan yang sangat mendadak dan penting di luar kota. Perusahaan menugaskannya secara mendadak untuk memimpin proyek baru, dan dia tidak bisa menolaknya karena ini menyangkut masa depan karirnya. Tapi kenapa mendadak sekali? Dan kenapa nomor teleponnya tidak bisa dihubungi sama sekali sejak pagi? Kejar ibu dengan nada cemas sekaligus kecewa. Dia bilang di lokasi proyek tersebut sangat sulit sinyal. Bu, Irwan meminta saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga di sini. Dia berjanji, begitu urusan pekerjaannya selesai dalam beberapa minggu ke depan, dia akan langsung datang ke sini untuk menentukan tanggal pengganti. Lanjut Ibu Sarah, suaranya terdengar sangat bersalah. Aku melangkah maju, mendekati calon ibu mertuaku itu. Aku berlutut di hadapannya, menggenggam jemarinya yang terasa gemetar. Ibu, apakah Mas Irwan benar-benar hanya pergi bekerja? Tidak ada hal lain yang dia sembunyikan dari Desi? Tanyaku dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Aku ingin mempercayai cerita itu. Aku sangat ingin mempercayainya karena aku begitu mencintainya. Ibu Sarah memelukku erat. Air matanya kini tumpah sepenuhnya. Benar, Desi. Mas Irwan MU pergi untuk bekerja. Demi masa depan kalian juga. Tolong maafkan anak ibu ya. Nak, ibu juga merasa sangat bersalah atas ketidaknyamanan ini. Mendengar penjelasan dan melihat kesedihan Ibu Sarah, hatiku yang semula penuh prasangka buruk mulai sedikit melunak. Rasa kecewa tentu saja ada, bahkan sangat mendalam. Cincin pertunangan yang seharusnya melingkar di jari manisku hari ini, harus tetap tersimpan rapi di dalam kotaknya yang bludru merah. Hari yang kunantikan dengan penuh sukacita, berakhir dengan pembubaran panitia kecil dan permohonan maaf kepada para kerabat yang sudah terlanjur datang. Setelah rombongan Ibu Sarah pamit pulang, aku mengurung diri di kamar. Kebaya biru muda yang indah ini terasa mencekik leherku. Aku melepaskannya dengan tangan gemetar, menggantinya dengan pakaian biasa. Di sudut tempat tidur, aku menatap layar ponselku yang sepi. Mas Irwan, benarkah kau di sana berjuang demi pekerjaan? Ataukah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Tanyaku dalam hati, menatap langit-langit kamar yang tampak meredup seiring tenggelamnya matahari senja. Aku tidak pernah menduga bahwa alasan pamit kerja yang diucapkannya hari itu adalah awal dari sebuah kenyataan paling pahit yang akan mengoyak jiwaku di kemudian hari. Kebohongan besar itu tersimpan rapat, sampai hari di mana aku sendiri yang akan menguak tabirnya di bawah sebuah tenda pengantin yang lain. 2 minggu telah berlalu sejak hari pertunangan yang gagal itu. Kehidupan sehari-hariku berjalan dalam ritme yang terasa melambat, dipenuhi oleh sunyi yang kadang menyesakkan dada. Di toko kain tempatku bekerja sehari-hari, aku mencoba menenggelamkan diri dalam tumpukan gulungan katun, sutra, dan brokat. Menata warna, melayani pelanggan, dan menghitung pemasukan menjadi caraku untuk mengalihkan pikiran dari rasa rindu sekaligus tanya yang tak kunjung usai. Setiap kali melihat sepasang calon pengantin datang memilih kain untuk seragam keluarga mereka, ada sepercik rasa perih yang timbul, namun cepat-cepat ku tepis dengan doa. Ibu dan ayah tidak pernah lagi membahas kejadian hari itu.
Mereka tahu betapa kerasnya aku berusaha untuk tetap terlihat tegar di depan mereka. Ibu lebih sering membuatkanku teh hangat di sore hari, atau sekadar menepuk pundakku lembut saat melihatku melamun di teras rumah. Keheningan mereka adalah bentuk perlindungan yang paling tulus. Mereka tidak ingin menambah beban di hatiku yang mereka tahu sedang tidak baik-baik saja. Hingga pada suatu malam, ketika hujan rintik-rintik mulai membasahi bumi Wonosobo dan udara dingin mulai menusuk tulang, ponsel yang kuletakkan di atas meja belajar tiba-tiba bergetar sejenak. Sebuah bunyi notifikasi pesan masuk memecah kesunyian kamar. Dengan perlahan, tanpa ekspektasi berlebih karena biasanya itu hanyalah pesan dari grup toko atau operator seluler, aku meraih benda persegi tersebut. Namun, begitu melihat nama yang tertera di layar kunci, jantungku mendadak berhenti berdetak selama 1 detik. Mas Irwan. Jariku gemetar saat membuka kunci layar. Air mata yang selama 2 minggu ini kutahan dengan sekuat tenaga, mendadak menggenang di pelupuk mata. Pesan itu tidak terlalu panjang, namun cukup untuk membuat rongga dadaku yang semula hampa kembali terisi oleh harapan. Desi, maafkan aku baru bisa memberi kabar sekarang. Aku saat ini berada di pedalaman Kalimantan, memimpin proyek pembukaan lahan baru untuk cabang perusahaan. Di sini benar-benar tempat terpencil. Des. Sinyal seluler adalah barang mewah. Aku harus naik ke atas perbukitan yang jaraknya beberapa kilometer dari barak pekerja hanya untuk mendapatkan 1 bar sinyal dan mengirimkan pesan ini kepadamu. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, ayah, dan ibu di hari pertunangan kita. Sungguh, tidak ada niat sedikit pun di hatiku untuk meninggalkanmu. Tugas ini datang begitu mendadak dan bersifat rahasia perusahaan, hingga aku tidak punya pilihan selain berangkat hari itu juga demi karir dan masa depan rumah tangga kita nanti. Tolong tetap percaya padaku. Jaga dirimu baik-baik di sana. Aku akan menghubungimu lagi jika ada kesempatan. Aku sangat merindukanmu, Des. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, mungkin lebih dari 10 kali. Setiap kata kursapi dalam-dalam. Beban berat yang menggelayuti pundakku selama berhari-hari rasanya luruh seketika. Air mata yang jatuh kali ini bukan lagi karena sedih, melainkan karena rasa lega yang teramat sangat. Dia tidak melupakanku. Dia tidak membuangku. Bisikku dalam hati sambil memeluk ponsel itu erat-erat di dadaku. Keesokan paginya, aku turun ke dapur dengan senyuman yang sudah lama hilang dari wajahku. Ibu yang sedang menggoreng tempe mendoan langsung menoleh, menyadari perubahan aura pada putri tunggalnya. Anak ibu sudah tersenyum lagi. Ada kabar baik, nak? Tanya ibu, menyodorkan secangkir teh manis hangat kesukaanku. Mas Irwan semalam mengirim pesan, Bu. Jawabku riang. Duduk di kursi makan sambil menceritakan isi pesan tersebut tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Dia sedang di pedalaman. Susah sekali sinyal. Mas Irwan harus naik ke bukit dulu untuk bisa mengirim SMS itu ke Desi. Dia minta maaf yang sebesar-besarnya pada ibu dan ayah. Ayah yang baru saja selesai membaca koran di meja tengah, ikut melangkah ke dapur setelah mendengar ceritaku. Beliau menghela nafas lega, lalu duduk di sebelahku. Alhamdulillah kalau sudah ada kejelasan. Sebagai lelaki, ayah paham tanggung jawab pekerjaan kadang menuntut pengorbanan yang tidak kecil. Yang penting dia ingat untuk memberi kabar dan tidak menelantarkan kepercayaanmu, Des. Nanti kalau Mas Irwan pulang, kita bicarakan lagi baik-baik ya. Yah, Bu, ujarku penuh harap. Ayah mengangguk setuju, sementara ibu tersenyum haru melihat binar kebahagiaan kembali memancar dari mataku. Hari-hari berikutnya kulalui dengan semangat yang baru. Meskipun komunikasi kami tidak bisa terjalin setiap hari, bahkan seringkali dalam seminggu Mas Irwan hanya mengirim 1 atau 2 pesan singkat saja. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Aku memahami posisinya yang sedang berjuang di tempat yang jauh dan terisolasi. Setiap kali rindu melanda, aku akan membuka lemari pakaian, menatap kebaya biru muda yang masih tergantung rapi di sana. Aku menyentuh kainnya yang lembut, membayangkan hari di mana Mas Irwan akhirnya kembali, berdiri di hadapanku, dan menyematkan cincin yang tertunda itu ke jari manisku. Aku melatih diriku untuk menjadi wanita yang penyabar. Wanita yang setia menanti kepulangan lelakinya yang sedang mengadu nasib di negeri seberang. Kebahagiaan ini, walau sederhana dan penuh keterbatasan,
Terasa begitu menenangkan jiwaku yang sempat terguncang. 3 bulan berlalu sejak pesan singkat dari Mas Irwan mengobati luka di hatiku. Meski komunikasi kami masih timbul tenggelam seperti riak ombak yang tak menentu, aku sudah mulai terbiasa. Aku menanamkan rasa percaya yang amat dalam di lubuk hatiku. Setiap kali rasa rindu itu datang menyapa di malam-malam yang dingin, aku selalu meyakinkan diri bahwa Mas Irwan sedang bermandikan keringat di pedalaman Kalimantan, menebang pohon atau memeriksa patok-patok tanah demi mengumpulkan modal bagi masa depan kami berdua. Kesibukanku di toko kain juga semakin padat menjelang musim banyak orang menggelar hajatan. Menjelang akhir pekan, toko selalu ramai oleh ibu-ibu yang berburu kain seragam. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas itulah, sebuah kejutan manis datang menghampiriku, membawa warna baru di tengah hari-hariku yang monoton. Sore itu, sebuah sepeda motor berhenti di depan toko. Seorang petugas jasa pengiriman barang turun sambil membawa sebuah amplop besar berwarna coklat tebal. Beliau melangkah masuk ke dalam toko, mencari keberadaanku. "Permisi, benar dengan Mbak Desi Ratnasari?" tanya petugas itu dengan sopan. "Iya, benar, Pak. Saya sendiri," jawabku sambil menghentikan aktivitas mengukur kain katun di atas meja. "Ini ada kiriman paket dokumen untuk Mbak Desi. Silakan tanda tangan di sini ya, Mbak," ujarnya ramah sambil menyerahkan selembar kertas resi dan sebuah pulpen. Setelah menyelesaikan administrasi kecil itu, aku membawa amplop coklat tersebut ke meja belakang. Rasa penasaran menggelitik dadaku. Di sudut kiri atas amplop, tertera nama pengirim yang sangat akrab di telingaku, namun sudah cukup lama tidak bertukar kabar denganku, Nita Amelia. Nita adalah sahabat karibku sejak masa putih abu-abu di SMA. Kami bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Namun, takdir membawa kami ke jalan yang berbeda setelah lulus. 3 tahun yang lalu, Nita mendapatkan kesempatan kerja yang sangat bagus di sebuah perusahaan swasta besar di ibu kota. Sejak saat itu, dia menetap di Jakarta. Karena kesibukan masing-masing, dia dengan dunia korporatnya yang padat dan aku dengan usaha toko kain serta rencana pernikahanku, komunikasi kami perlahan-lahan mengendur. Kami hanya sesekali berbalas komentar di media sosial atau berkirim ucapan saat hari raya. Dengan hati-hati, ku buka perekat amplop coklat tersebut. Begitu isinya ku keluarkan, mataku membelalak indah. Sebuah kain furing beludru halus membungkus sebuah kartu tebal berwarna biru dongker dengan ukiran tinta emas yang sangat elegan. Sebuah undangan pernikahan. "Masya Allah, Nita," gumamku lirih, tak mampu menyembunyikan rasa haru dan bahagia yang membuncah di dada. Sahabat dekatku, gadis ceria yang dulu sering menangis bersamaku saat dihukum guru karena terlambat masuk sekolah, kini akan segera melangkah ke jenjang pelaminan. Aku membuka lembar demi lembar undangan mewah tersebut. Di sana tertulis dengan jelas, "Walimatul Ursi, Nita Amelia, S.E. Namun, ada satu hal yang menarik perhatianku. Pada kolom nama calon mempelai pria, terdapat sebuah stiker kecil transparan berkilau yang menutupi nama tersebut, menyisakan tulisan emas berbunyi, The Special Someone." Di bagian bawahnya tertulis catatan kecil dengan tulisan tangan Nita yang sangat kukenal. "Desi sayang, maaf ya sengaja nama calon suamiku dirahasiakan dulu. Ini kejutan buat kamu dan teman-teman SMA kita. Pokoknya kamu harus datang ya. Aku sudah siapkan seragam cantik buat kamu di dalam kotak terpisah yang akan dikirim besok. Aku tunggu kamu di hari bahagiaku, sahabatku tercinta." Aku tertawa kecil membaca catatan itu. Sifat Nita tidak pernah berubah sejak dulu. Selalu suka membuat kejutan dan penuh dengan ide-ide usil yang menggemaskan. Aku sama sekali tidak menaruh curiga atau merasa aneh. Bagiku, wajar saja jika seorang wanita karir di Jakarta ingin menjaga privasi hubungan asmaranya sampai hari pernikahan itu benar-benar tiba. Apalagi selama 3 tahun merantau, Nita memang jarang sekali bercerita tentang kehidupan asmaranya di media sosial. Dia lebih sering membagikan foto-foto pemandangan kota, tempat kopi yang estetis, atau pencapaian kerjanya. Malam harinya di rumah, aku langsung memamerkan undangan tersebut kepada ibu dan ayah saat kami makan malam bersama. "Bu, yah, lihat deh. Nita mau nikah bulan depan di gedung daerah kota tetangga,"
Ujarku sambil menyodorkan undangan elegan itu kepada ibu. Ibu memakai kacamata bacanya, meneliti setiap lekuk keindahan undangan tersebut. Wah, bagus sekali undangannya, Des. Alhamdulillah, Nita akhirnya menemukan jodohnya di perantauannya. Tapi ini kok nama pengantin prianya tidak ada? Tanya ibu heran, menunjuk stiker transparan yang menutupi nama calon suami Nita. Iya, Bu. Nita memang suka begitu. Dari dulu paling hobi bikin penasaran orang. Katanya sengaja mau kasih kejutan buat Desi dan teman-teman sekolah dulu. Nanti pas hari H baru ketahuan siapa laki-laki beruntung yang bisa menaklukkan hati si Nita yang perfeksionis itu. Jawabku sambil terkekeh pelan. Ayah tersenyum sambil menyuap nasi. Baguslah kalau begitu. Sahabatmu sudah mau menempuh hidup baru. Kamu harus datang, Des. Berbagi kebahagiaan dengan teman lama itu berkah. Siapa tahu, setelah menghadiri pernikahan Nita, ketularan auranya dan acara pernikahanmu dengan Irwan bisa segera menyusul. Mendengar ucapan ayah, hatiku berdesir hangat. Rasa bahagia karena kabar pernikahan sahabatku bercampur dengan harapan-harapan indah tentang masa depanku sendiri. Aku membayangkan, di acara pernikahan Nita nanti, aku bisa merekam banyak momen indah untuk kutunjukkan pada Mas Irwan lewat pesan singkat. Aku ingin menceritakan padanya betapa megahnya acara itu, dan membisikkan doa agar suatu saat nanti, giliran kami yang berdiri di atas panggung pelaminan, menerima ucapan selamat dari orang-orang tercinta. Hatiku benar-benar dipenuhi oleh bunga-bunga kebahagiaan yang bermekaran, tanpa sedikit pun menyadari bahwa takdir sedang menenun sebuah untaian peristiwa yang amat mengejutkan di balik selembar undangan tersebut. Kehidupan berjalan seperti air yang mengalir tenang di permukaan, namun menyimpan riak kecil di kedalamannya. Setelah menerima undangan pernikahan dari Nita, aktivitas sehari-hariku kembali ke rutinitas semula. Setiap pagi, aku mengayuh sepeda tua peninggalan kakek menuju toko kain tempatku bekerja. Menghirup udara pagi Wonosobo yang sejuk dan berkabut selalu berhasil memberikan ketenangan tersendiri sebelum aku berkutat dengan meteran, gunting, dan tumpukan kain beraneka motif. Aku mencoba tetap menjadi Desi yang ceria dan penuh semangat. Di toko, aku menyapa setiap pelanggan dengan senyuman terbaikku. Membantu para ibu memilih perpaduan warna kain brokat dan satin yang pas untuk seragam keluarga menjadi kepuasan tersendiri bagiku. Kadang-kadang, jika ada waktu luang di sela-sela jam istirahat, aku membuka ponsel untuk melihat kembali foto-foto lama kebersamaanku dengan Mas Irwan. Foto saat kami berjalan-jalan di kebun teh, atau saat dia pertama kali datang ke rumah membawa martabak manis kesukaan ayah. Kenangan-kenangan kecil itu menjadi bahan bakar utama yang menjaga api harapan di dadaku agar tidak padam. Namun, manusia hanya bisa merencanakan keteguhan hati, sementara perasaan seringkali memiliki jalurnya sendiri. Memasuki minggu ketiga setelah pesan terakhir dari Mas Irwan, sebuah rasa tidak enak mulai menyelinap ke dalam benakku secara perlahan. Sifatnya samar, namun konsisten hadir, terutama saat malam mulai larut dan sunyi mulai merayap di kamar tidurku. Sudah hampir 20 hari ponselku tidak lagi bergetar membawa nama Mas Irwan di layar kaca. Pesan singkat terakhirnya yang mengatakan bahwa dia harus naik ke atas perbukitan di pedalaman Kalimantan demi mencari sinyal, terus kuingat. Pada awalnya, aku sangat memaklumi keterbatasan itu. Aku selalu menasihati diriku sendiri untuk bersabar. Kalimantan itu luas, Des. Medan di sana pasti berat, dia sedang berjuang. Bisikku menenangkan hati setiap kali rasa cemas mulai datang mengetuk. Akan tetapi, lambat laun, pemakluman itu mulai terkikis oleh firasat seorang wanita yang mencinta. Ada sesuatu yang terasa ganjil, sebuah kekosongan yang tidak biasa. Rasa tidak enak ini bukan sekadar rindu yang menggebu, melainkan sebuah firasat buruk yang membuat dadaku seringkali terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Sore itu, sepulang dari toko kain, aku duduk di teras samping rumah sambil memegang sebuah rajutan shawl wol berwarna biru tua yang rencananya akan kuberikan pada Mas Irwan saat dia pulang nanti. Jemariku yang biasanya lincah menggerakkan jarum rajut, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Tatapanku kosong menatap rintik hujan yang mulai membasahi dedaunan di kebun samping. Desi. Suara lembut ibu membuyarkan lamunanku. Beliau datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh melati hangat dan sepiring pisang goreng yang masih mengepulkan asap.
Ibu. Iya, Bu? Jawabku gagap. Mencoba menyembunyikan keterkejutanku sambil membetulkan posisi duduk. Ibu meletakkan nampan tersebut di atas meja kayu, lalu duduk di kursi bambu di hadapanku. Pandangan matanya yang tajam namun penuh kasih sayang langsung tertuju pada raut wajahku. Sebagai seorang ibu yang melahirkanku, beliau tentu tahu jika ada sesuatu yang sedang mengganjal di dalam pikiran putrinya. Ibu, perhatikan beberapa hari ini kamu sering melamun. Nak, rajutanmu juga tidak bertambah panjang sejak kemarin. Ada masalah di toko, atau tentang Irwan? Tanya ibu dengan nada suara yang sangat berhati-hati, seolah takut menggores luka lama yang baru saja mengering. Aku menghela nafas panjang, meletakkan rajutan wol itu di atas pangkuanku. Aku memegang cangkir teh hangat, membiarkan kehangatannya berpindah ke telapak tanganku yang terasa sedingin es. Desi juga tidak tahu, Bu. Hanya saja, perasaan Desi akhir-akhir ini tidak enak sekali. Sudah mau 1 bulan Mas Irwan sama sekali tidak ada kabar lagi. Bahkan pesan singkat yang hanya 1 kata pun tidak ada. Ibu tersenyum tipis, lalu mengusap punggung tanganku lembut. Des, tempat kerja Mas Irwan kan memang di pedalaman hutan. Kamu sendiri yang bilang kalau dia harus naik gunung dulu hanya untuk kirim SMS. Mungkin di sana cuacanya sedang buruk, atau pekerjaannya sedang sangat padat jadi dia belum sempat mencari sinyal. Kita harus berprasangka baik pada calon suamimu, Nak. Iya, Bu. Desi selalu mencoba berpikir begitu. Ujarku lirih. Tapi, entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Dada Desi sering berdebar kencang tiba-tiba, seperti akan ada kejadian besar yang mendatangi hidup kita. Desi takut. Bu, takut kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Mas Irwan di sana. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku takut dikhianati. Aku hanya mengatakan takut jika dia terluka atau sakit di perantauan. Malamnya, kegelisahan itu semakin menjadi-jadi. Aku mencoba memejamkan mata, namun kantuk tak kunjung datang. Kamarku terasa begitu sunyi, hanya menyisakan suara detik jam dinding yang terdengar seperti ketukan palu yang menghitung mundur sesuatu. Aku berbalik ke kanan dan ke kiri, mencari posisi tidur yang nyaman. Namun sia-sia. Aku akhirnya bangkit dari tempat tidur, berjalan mendekati jendela kamar dan membukanya sedikit. Angin malam yang dingin berembus masuk, menerpa wajahku. Di luar, langit malam tampak pekat tanpa hiasan bintang satupun. Aku merogoh saku piyamaku, mengambil ponsel dan kembali memeriksa kotak masuk. Masih sama. Kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari nomor Mas Irwan. Aku mencoba meneleponnya sekali lagi, meskipun aku tahu jawaban apa yang akan kudengar dari operator seluler. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara mesin datar itu kini terdengar seperti ejekan yang menyakitkan di telingaku. Aku menyandarkan kepalaku di bingkai jendela, membiarkan air mata yang sejak sore kutahan akhirnya menetes satu demi satu. Mas Irwan, di mana kamu sebenarnya? Jika kamu benar-benar sedang bekerja demi kita, kuatkan hatiku untuk menantimu. Namun, jika ada hal lain yang terjadi, tolong beri aku petunjuk. Doaku dalam hati dengan sangat khusyuk. Rasa tidak enak ini bagaikan kabut tebal yang enggan beranjak dari pikiranku. Kehidupan sehari-hariku memang berjalan normal seperti biasa. Namun di dalam hati, aku seperti berjalan di atas seutas tali yang rapuh. Setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah, atau setiap kali ponselku bergetar, jantungku akan melompat dengan harapan besar, yang sayangnya selalu berakhir dengan kekecewaan karena itu bukanlah kabar dari lelaki yang kunanti. Aku terus melangkah dalam ketidakpastian, mengumpulkan sisa-sisa rasa percaya yang makin hari makin menipis, tanpa pernah menyadari bahwa firasat buruk ini adalah cara alam semesta mempersiapkan hatiku untuk menghadapi sebuah badai besar yang akan segera memorak-porandakan seluruh impian indahku. Waktu mengalir tanpa permisi, membawa hari-hari penuh gelisah berganti menjadi sebuah kepastian tanggal yang tertera di kalender meja kamarku. Besok adalah hari yang sangat penting bagi Nita Amelia, sahabat karibku sejak masa sekolah. Hari di mana dia akan melepaskan masa lajangnya, mengikrarkan janji suci di hadapan penghulu untuk membangun bahtera rumah tangga baru.
Rasa tidak enak dan firasat buruk tentang Mas Irwan yang sempat menggelayuti pikiranku selama beberapa minggu terakhir. Perlahan-lahan kudesa ke sudut paling dalam dari hatiku. Aku tidak ingin energi negatif atau raut wajah yang muram merusak hari bahagia sahabatku sendiri. Nita berhak mendapatkan seluruh senyuman dan kebahagiaan terbaik dariku di hari pernikahannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang selalu ada untukku di masa-masa sulit dulu. Sore itu, suasana di dalam rumah kami terasa begitu hangat dan sibuk oleh persiapan kecil. Aku berdiri di depan lemari pakaian yang terbuka lebar. Di atas gantungan kayu yang kokoh, sepotong gaun kebaya brokat modern berwarna biru muda, warna kiriman dari Nita langsung dari Jakarta 2 minggu lalu, tampak melambai lembut tertiup angin dari kipas angin kamar. Warna biru ini sangat indah, mengingatkanku pada warna langit pagi yang bersih tanpa noda awan sedikit pun. Dengan penuh kehati-hatian, seolah sedang memegang benda keramik yang sangat rapuh, aku menurunkan gaun tersebut dari gantungan. Aku membawanya ke atas tempat tidur, menggelarnya dengan rapi untuk memeriksa apakah ada jahitan yang terlepas atau bagian yang kusut. Gaun kebaya ini dirancang dengan sangat anggun, memiliki payet-payet mutiara kecil yang berkilauan di bagian dada dan pergelangan tangan. Nita benar-benar tahu seleraku. Dia memilihkan potongan yang sopan namun tetap terlihat sangat elegan. Ibu masuk ke kamar sambil membawa setrika listrik yang sudah panas. Beliau tersenyum melihatku sedang mengusap kain brokat itu dengan penuh kasih sayang. Wah, gaunnya cantik sekali, Des. Nita memang tidak pernah main-main kalau soal pakaian. Puji ibu, meletakkan alas setrika di atas meja kayu kecil di sudut kamar. Iya, Bu. Nita bilang kain ini dipesan khusus di salah satu butik langganannya di Jakarta. Desi sampai terharu. Dia masih sempat memikirkan seragam untukku di tengah kesibukannya mengurus pernikahan yang pasti sangat menguras energi. Jawabku dengan mata yang berkaca-kaca karena haru. Rasa senang dan bangga campur aduk di dalam dada. Sahabat kecilku yang dulu sering berbagi bekal mie goreng di kantin sekolah, besok akan menjadi seorang ratu sehari. Ibu mengambil alih gaun itu, meletakkannya di atas papan setrika dengan dialasi kain tipis agar payetnya tidak rusak terkena panas langsung. Dengan gerakan yang sangat telaten, ibu mulai menghaluskan bagian-bagian yang agak terlipat. Pernikahan itu momen sakral sekali. Nak, melihat sahabat sendiri menikah itu rasanya seperti melihat bagian dari diri kita sendiri ikut melangkah maju. Kamu harus tampil cantik besok. Harus tersenyum bahagia untuk Nita. Tentu saja, Bu. Desi akan tersenyum paling lebar besok untuk Nita. Ujarku sambil duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan jemari ibu yang cekatan. Di tengah rasa senang yang membuncah, ada setitik rasa haru yang menyelusup di sanubari. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Besok aku akan memakai gaun berwarna biru ini untuk merayakan pernikahan orang lain. Ada bisikan kecil di dalam hati yang bertanya-tanya. Kapan giliran gaun biru milikku sendiri yang akan kupakai untuk menyambut Mas Irwan di pelaminan kami? Namun, cepat-cepat ku gelengkan kepala, mengusir pikiran melankolis itu. Hari ini dan besok sepenuhnya adalah milik Nita. Aku tidak boleh egois dengan memikirkan kesedihanku sendiri. Setelah selesai disetrika, aku mencoba mengenakan kebaya biru tersebut. Begitu resleting di bagian belakang terpasang sempurna dengan bantuan ibu, aku berbalik menghadap cermin. Gaun itu pas melekat di tubuhku, memberikan kesan anggun dan bersahaja. Payet mutiaranya memantulkan cahaya lampu kamar dengan sangat lembut. Ibu yang berdiri di belakangku tampak menahan air mata. Beliau mengelus pundakku dengan penuh kasih. Anak ibu anggun sekali. Cantik, sangat cantik. Bisik ibu. Suaranya agak serak karena haru. Ibu mungkin melihat bayangan diriku yang seharusnya juga sudah berada di posisi yang sama jika saja acara pertunangan beberapa bulan lalu tidak tertunda. Terima kasih, Bu. Ini semua karena doa ibu dan ayah. Jawabku sambil memeluk ibu erat. Dalam pelukan itu, aku menyalurkan segala rasa syukur atas ketegaran hati yang masih diberikan Tuhan kepadaku hingga detik ini. Malam harinya, aku menyiapkan tas kecil yang akan kubawa besok. Amplop sumbangan pernikahan berwarna putih bersih sudah kutulis dengan rapi nama lengkapku, Desi Ratnasari Tenda. Undangan mewah biru dongker milik Nita diletakkan di sampingnya sebagai pengingat rute gedung pertemuan yang berada di kota sebelah.
Transportasi pun sudah disiapkan oleh ayah. Kami akan berangkat menggunakan mobil sewaan besok pagi-pagi sekali agar tidak terlambat menghadiri acara akad nikah yang dijadwalkan pukul 9 pagi. Sebelum mematikan lampu kamar untuk beristirahat, aku melangkah ke jendela, menatap langit malam Wonosobo yang bertabur bintang-bintang kecil. Hatiku malam ini terasa sangat damai, dipenuhi oleh doa-doa terbaik untuk sahabatku. Nita, selamat menyambut hari barumu besok. Semoga lelaki pilihanmu adalah sosok terbaik yang akan menjagamu seumur hidup. Ujarku lirik pada angin malam. Dengan perasaan senang yang membubung dan keharuan yang mendalam, aku memejamkan mata, siap menyambut hari esok dengan balutan gaun biru kebanggaan, tanpa pernah menyangka bahwa hari esok juga akan menjadi hari di mana seluruh tabir kebohongan yang selama ini tersimpan rapat akan terbongkar dengan cara yang paling dramatis. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Udara subuh Wonosobo yang menusuk tulang tidak menyurutkan semangat di dalam dadaku. Sejak jarum jam menunjukkan pukul 5 pagi, aku sudah terbangun dan menyelesaikan kewajiban ibadah subuhku. Ada getaran energi yang berbeda hari ini. Rasa senang, haru, dan antusiasme bercampur menjadi satu, membuat kantukku hilang seketika. Hari ini, sahabat terbaikku, Nita Amelia, akan mengukir sejarah baru dalam hidupnya. Di depan meja rias, aku mulai memoleskan riasan tipis di wajahku. Aku memilih warna-warna natural seperti merah muda lembut untuk perona pipi dan lipstik, agar senada dengan keanggunan kebaya biru muda yang sudah kusiapkan sejak semalam. Rambutku disanggul modern dengan tatanan yang rapi namun sederhana, menyisakan beberapa helai anak rambut di dekat telinga untuk memberikan kesan manis. Setiap goresan kuas di wajahku kuiringi dengan senyuman. Aku ingin Nita melihatku sebagai sahabat yang paling bahagia di hari pernikahannya. Setelah riasan selesai, dengan bantuan ibu, aku mengenakan kebaya brokat biru muda itu. Payet-payet mutiaranya tampak berkilau indah saat terkena pantulan cahaya lampu fajar yang masuk dari celah jendela. Ketika aku berbalik menghadapi cermin besar, aku sempat tertegun. Gaun ini benar-benar membuatku terlihat berbeda. Ada rasa percaya diri yang tumbuh, sekaligus keharuan yang mendalam. Ibu yang memperhatikan dari ambang pintu kamar tampak tersenyum bangga. Matanya berbinar melihat putri tunggalnya tampak begitu anggun. Masya Allah, anak ibu cantik sekali hari ini. Jaga langkahmu ya, nak, kebayanya panjang, ujar ibu sambil membetulkan sedikit lipatan kain bawahan batikku. Terima kasih, ibu. Desi berangkat dengan bahagia hari ini, jawabku sambil mengecup takzim punggung tangan ibu. Sebelum melangkah keluar rumah, aku mendekati meja tengah untuk mengambil sebuah kotak yang sejak beberapa hari lalu sudah kupersiapkan dengan sangat matang. Itu adalah kado yang sangat spesial untuk Nita. Kotak itu dibungkus dengan kertas kado berwarna perak eksklusif, diikat dengan pita sutra berwarna biru tua yang senada dengan tema undangan. Di dalam kotak tersebut, bukan sekadar barang pecah belah atau perlengkapan rumah tangga biasa yang bisa dibeli di toko mana saja. Kado itu adalah sebuah kain tenun ikat tradisional berpola klasik yang kubuat dan kupilih sendiri dari koleksi terbaik di toko tempatku bekerja. Kain itu melambangkan jalinan kasih yang kuat, tidak mudah lekang oleh waktu, dan memiliki doa filosofis agar rumah tangga pengantin baru selalu dilingkupi keharmonisan dan kekuatan dalam menghadapi badai kehidupan. Selain kain, di sudut kotak, aku menyelipkan sebuah album foto kecil buatan tangan yang berisi kumpulan potret kebersamaan kami sejak masa SMA hingga foto terakhir sebelum Nita merantau ke Jakarta. Aku tahu, Nita adalah sosok yang sangat sentimental. Kado ini pasti akan membuatnya menangis haru. Sudah siap semua, Des? Mobil sewaannya sudah menghidupkan mesin di depan. Suara ayah menggelegar dari arah teras, memecah lamunanku. Ayah tampil gagah dengan kemeja batik lengan panjangnya. Sudah, ya. Kado spesial buat Nita juga sudah Desi bawa. Jawabku lantang sambil memeluk kotak perak itu erat-erat di dada. Tepat pukul 7 pagi, mobil sewaan yang kami kendarai mulai membelah jalanan Wonosobo yang masih diselimuti kabut tipis. Perjalanan menuju kota tetangga, tempat gedung pernikahan Nita berada, diperkirakan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Di dalam mobil, hatiku dipenuhi oleh rasa sukacita yang membubung tinggi. Sepanjang jalan, aku menatap pemandangan ladang hijau dan perbukitan yang berjejer indah di balik kaca jendela mobil,
seolah alam pun ikut tersenyum merayakan hari ini. Aku membuka ponselku, berniat mengabadikan momen keberangkatan ini untuk kukirimkan kepada Nita sebagai tanda bahwa aku sedang dalam perjalanan. Namun, aku mengurungkan niat tersebut. Nita pasti sedang sangat sibuk di Ria sekarang. Lebih baik langsung berikan kejutan saat aku sampai di gedung nanti, pikirku sambil tersenyum kecil. Rasa bahagia yang mengalir di dadaku membuatku sejenak melupakan segala gundah dan kerinduan pada Mas Irwan. Hari ini, fokus utamaku adalah menjadi saksi kebahagiaan Nita. Aku membayangkan bagaimana ekspresi wajah Nita saat melihatku datang mengenakan kebaya biru pilihan terbaiknya, membawa kotak kado perak ini, dan memeluknya erat di atas panggung pelaminan. Aku sudah tidak sabar ingin menggoda sahabatku itu tentang siapa sosok lelaki misterius yang selama ini dia sembunyikan di balik stiker emas undangannya. Sebentar lagi kita sampai. Des. Itu papan petunjuk arah ke gedungnya sudah kelihatan. Cetus ayah sambil menunjuk sebuah papan karangan bunga besar di tepi jalan raya yang mengarahkan menuju gedung pertemuan utama kota. Jantungku berdesir hebat. Namun kali ini desiran itu penuh dengan rasa tidak sabar yang menyenangkan. Mobil perlahan berbelok memasuki area parkir gedung yang sudah mulai ramai oleh kendaraan para tamu undangan lainnya. Musik gamelan Jawa bernada gembira terdengar sayup-sayup dari dalam gedung, menyambut setiap langkah kaki yang datang. Aku membetulkan posisi dudukku, menarik nafas dalam-dalam, dan bersiap turun dengan senyuman paling menawan, membawa seluruh ketulusan cinta seorang sahabat untuk menghadiri momen yang paling dinanti. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat turun dari mobil. Megahnya gedung pertemuan itu langsung menyapa pandanganku. Di area halaman depan yang luas, sebuah struktur luar biasa telah berdiri tegak. Bukan sekadar dekorasi biasa, melainkan sebuah instalasi luar yang megah dengan atap kain premium bergelombang indah berwarna biru tua dan putih, berpadu sempurna dengan janur kuning yang melengkung anggun di setiap sudutnya. Tenda biru, warna yang sangat kukenal, warna yang sama dengan kebaya yang melekat di tubuhku hari ini. Aroma harum bunga melati dan mawar segar merebak di udara, menyambut setiap tamu yang melangkah masuk melewati karpet merah. Musik gamelan bernada kebogiro bertalu-talu dengan hikmat, menciptakan atmosfer sakral yang begitu kental. Hatiku membuncah oleh rasa senang. Sambil memeluk erat kotak kado berbungkus perak di dada, aku berjalan berdampingan dengan ayah dan ibu, melangkah anggun memasuki area utama resepsi. Luar biasa megah acara pernikahan Nita ya, Des. Bisik ibu sambil mengedarkan pandangan kagum pada deretan karangan bunga papan yang berjajar rapi di sepanjang lorong masuk. Iya, Bu. Nita memang pekerja keras di Jakarta. Tidak heran jika dia bisa menggelar acara seindah ini. Jawabku penuh rasa bangga. Kami berjalan perlahan mengikuti antrean tamu undangan yang mulai memadati area dalam gedung. Pandanganku menyapu sekeliling, mencari-cari area meja penerima tamu untuk meletakkan kado spesial yang kubawa. Setelah mengisi buku tamu dengan nama Desi Ratnasari Tenda, petugas penerima tamu tersenyum ramah dan mengarahkanku untuk langsung meletakkan kado di meja khusus hadiah. Dengan hati yang berbunga-bunga, kuletakkan kotak perak berisi kain tenun penuh doa itu, membayangkan betapa bahagianya Nita saat membukanya nanti. Setelah meletakkan kado, kami mulai melangkah menuju area utama tempat pelaminan megah berada. Dekorasi pelaminan itu tampak seperti istana mini, dipenuhi dengan ukiran kayu jepara berwarna putih dan emas, berlatar belakang rangkaian bunga hidup yang sangat masif. Di atas sana, kedua mempelai belum terlihat duduk. Sepertinya prosesi kira pengantin baru saja akan dimulai. Para tamu undangan berdiri berjejer di sisi kanan dan kiri karpet merah, mengosongkan jalan tengah untuk menyambut jalannya sepasang raja dan ratu sehari. Aku, ayah, dan ibu ikut berdiri di barisan depan, tidak jauh dari tangga pelaminan. Aku menjinjing sedikit ujung kebaya biruku, menata posisi berdiri agar bisa melihat wajah Nita dengan jelas saat dia berjalan nanti. Jantungku berdegup kencang karena rasa tidak sabar. Aku ingin menjadi orang pertama yang melambaikan tangan dan memberikan senyuman terbaik untuk sahabatku. Suara pemandu acara, MC, menggema lewat pengeras suara dengan kalimat-kalimat puitis berbahasa Jawa yang sangat halus, mengumumkan bahwa kedua mempelai telah siap memasuki ruangan. Perlahan, kepulan asap putih dari dry ice mulai mengalir di atas karpet merah, menciptakan kesan mistis sekaligus megah.
Dari balik pintu utama, rombongan keluarga pengantin mulai melangkah pelan, dipimpin oleh penari cucuk lampah yang meliuk-liuk anggun. Di belakang penari, tampaklah sepasang pengantin berjalan dengan langkah yang diserasikan. Nita tampak begitu manglingi. Dia mengenakan kebaya pengantin adat Jawa berwarna putih bersih dengan ekor panjang yang menyapu lantai. Riasan paes ageng di dahinya membuatnya terlihat seperti putri keraton. Air mata haru hampir saja menetes dari pelupuk mataku melihat keanggunannya. Namun, pandanganku perlahan bergeser ke arah lelaki yang berjalan di sebelah Nita. Lelaki yang tangannya bertautan erat dengan tangan sahabatku. Lelaki yang selama 3 bulan ini namanya disembunyikan di balik stiker emas dalam undangan. Detik itu juga, duniaku rasanya runtuh tanpa peringatan. Udara di sekitar seolah tersedot habis hingga paru-paruku terasa mencekik. Jantungku yang semula berdegup riang, mendadak berhenti berdetak, digantikan oleh hantaman rasa sakit yang teramat sangat, seperti dihujam ribuan belati tak kasat mata. Lelaki yang berdiri gagah mengenakan beskap pengantin putih, dengan untaian bunga melati di lehernya, adalah Mas Irwan. Ya, Mas Irwan. Lelaki yang 3 bulan lalu membatalkan pertunangan kami dengan alasan mendapat tugas mendadak dari perusahaan. Lelaki yang 20 hari lalu mengirimiku pesan singkat dari atas perbukitan pedalaman Kalimantan, mengatakan bahwa dia sedang bermandikan keringat demi mengumpulkan modal pernikahan kami. Lelaki yang selalu kudoakan dalam setiap sujud subuhku. Kini, dia berdiri di sana, menjadi suami dari sahabat karibku sendiri. Jess, Desi, bukankah itu Irwan? Suara ibu terdengar bergetar hebat di sampingku. Aku bisa merasakan cengkeraman tangan ibu di lengan kebayaku yang mulai mengencang. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku mendadak keluh, membeku menjadi batu. Tatapanku terkunci pada wajah lelaki itu. Aku berharap ini hanyalah sebuah mimpi buruk di siang bolong, atau sebuah delusi akibat rasa rinduku yang terlalu dalam. Namun, jarak yang hanya terpaut beberapa meter membuatku bisa melihat dengan sangat jelas setiap jengkal wajahnya. Tidak salah lagi. Itu adalah Irwanku. Lelaki yang menodai cinta tulus yang kuberikan. Langkah rombongan pengantin semakin dekat dengan posisiku berdiri. Mas Irwan yang semula melempar senyum ramah kepada para tamu di sisi kiri, perlahan memalingkan wajahnya ke sisi kanan, tepat ke arah tempatku. Ayah dan ibu berdiri dalam balutan kebaya biru. Begitu sepasang mata kami bertemu, langkah kaki Mas Irwan mendadak terhenti sejenak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana guratan kebahagiaan di wajahnya lenyap dalam sekejap mata. Wajahnya langsung berubah pucat pasi, putih seperti kertas tanpa aliran darah. Matanya membelalak penuh keterkejutan, ketakutan, dan rasa bersalah yang teramat sangat. Bibirnya bergetar, sedikit terbuka seolah ingin memanggil namaku, namun tidak ada suara yang keluar. Dia tidak pernah menyangka bahwa tamu undangan berbaju biru yang berdiri di barisan depan ini adalah wanita yang telah dia hianati. Dia tidak pernah menduga bahwa dunia ini begitu sempit, mempertemukan tunangan yang dia bohongi dengan wanita kota yang dia nikahi secara diam-diam. Di sebelahnya, Nita yang tidak menyadari ketegangan itu, tetap tersenyum anggun sambil terus melangkah, menuntun suaminya yang kini berjalan dengan kaki yang tampak lemas dan gemetar. Setiap langkah Mas Irwan menaiki tangga pelaminan terasa begitu berat, sementara pandangannya sesekali mencuri lihat ke arahku dengan raut wajah yang dipenuhi kepanikan luar biasa. Rasa hangat teh melati yang tadi pagi ku minum menguap, berganti dengan rasa pahit yang menjalar di tenggorokan. Air mataku yang semula adalah air mata haru kebahagiaan, kini tumpah menjadi aliran air mata luka yang teramat perih. Kebaya biru muda yang kupakai dengan penuh rasa senang sejak subuh tadi, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus mati seluruh impian dan harapan masa depanku. Di bawah kemegahan tenda biru ini, di hari yang seharusnya dipenuhi tawa, aku harus menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana cinta suci yang kujaga selama 3 tahun dihancurkan berkeping-keping oleh 2 orang yang paling kupercaya dalam hidupku. Dunia di sekitarku mendadak sunyi, meski suara riuh rendah ribuan tamu undangan masih memenuhi ruangan gedung. Musik gamelan kebo giro yang semula bertalu-talu dengan megah, entah bagaimana, perlahan-lahan surut di pendengaranku. Pihak keluarga atau mungkin operator musik gedung, seolah dituntun oleh tangan takdir yang sinis,
Tiba-tiba mengganti latar suara instrumental dengan alunan melodi piano yang sangat akrab di telinga masyarakat. Nada-nada sendu yang mengalun itu adalah bait lagu, Tenda Biru. Sebuah kebetulan yang teramat kejam, mengiringi setiap jengkal kehancuran hatiku di bawah atap yang sewarna. Ayah menggenggam jemariku yang sudah sedingin es. Di sebelahku, Ibu terisak pelan sambil menutup mulutnya dengan sapu tangan, menatap tidak percaya pada sosok menantu impiannya yang kini bersanding dengan orang lain. "Desi, kita pulang." "Nak, kita pulang," bisik ayah. Suaranya bergetar menahan amarah dan duka yang mendalam. Beliau tidak tega melihat putri tunggalnya berdiri membeku bagai patung bernyawa. Aku menoleh ke arah ayah, lalu ke arah ibu. Air mata mengalir deras di pipiku, merusak riasan wajah yang sejak subuh tadi kupersiapkan dengan penuh rasa senang. Namun, di sela-sela tangis itu, seulas senyuman tipis muncul di bibirku. Sebuah senyuman yang lahir dari rasa ikhlas yang dipaksakan, sebuah ketegaran yang muncul dari dasar kehancuran. "Tidak, ayah. Tidak, ibu," jawabku lirih namun tegas. Suaraku terdengar serak. "Nita adalah sahabat Desi. Mas Irwan adalah orang yang pernah mengisi hidup Desi. Desi harus naik ke sana. Desi harus memberikan selamat." Dengan langkah yang diatur seanggun mungkin, meskipun setiap kali kakiku melangkah rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca, aku mulai berjalan menuju tangga pelaminan. Ayah dan ibu mengikutiku dari belakang dengan hati yang koyak. Kehadiran kami berbalut kebaya biru muda, berjalan lambat membelah kerumunan, mulai menarik perhatian beberapa teman SMA kami yang juga hadir. Mereka mulai berbisik-bisik, menyadari ada atmosfer yang mendadak mencekam. Begitu kakiku menapak anak tangga pelaminan yang pertama, Mas Irwan yang duduk di kursi pengantin langsung menegakkan tubuhnya. Wajahnya yang tadinya sudah pucat, kini benar-benar kehilangan warna, seolah-olah seluruh darahnya telah tersedot bumi. Tatapan matanya memancarkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Dia mencengkeram kain beskapnya sendiri. Lututnya bergetar hebat melihatku semakin mendekat. Sementara itu, Nita yang melihat kehadiranku langsung berdiri dengan binar bahagia di matanya. "Desi, kamu datang. Kamu pakai kebaya yang aku kirim," serunya riang, bersiap menyambutku dengan pelukan hangat seorang sahabat. Dia sama sekali belum menyadari badai besar yang sedang mengintai di balik senyumanku. Aku berdiri tepat di hadapan kedua mempelai. Alunan lagu, Tenda Biru, di latar belakang semakin menyayat hati, mengalun lembut meresapi dinding-dinding gedung. Aku tidak membalas pelukan Nita. Aku hanya mengulurkan kedua tanganku dengan gemetar, menyalami jemari sahabat karibku itu. "Selamat ya, Nit. Kamu cantik sekali hari ini," ujarku, tersenyum tulus dalam linangan air mata yang tak terbendung. "Des, kamu kok menangis? Kamu terharu ya?" tanya Nita. Wajahnya mulai berubah heran melihat lelehan air mataku yang begitu deras dan tatapan mataku yang kosong. Aku beralih, menggeser langkahku ke depan Mas Irwan. Lelaki itu tidak berani mengangkat wajahnya. Dia menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar, dan setitik air mata penyesalan mulai jatuh di atas lantai pelaminan. Saat aku mengulurkan tangan, dia menyambutnya dengan tangan yang sangat gemetar dan dingin. "Mas Irwan." Suaraku bergetar, memecah keheningan di atas panggung pelaminan yang kini mulai disadari oleh orang tua Nita dan para saksi yang duduk tidak jauh dari sana. Aku menarik nafas dalam, membiarkan rongga dadaku yang sesak dipenuhi udara, lalu berbicara dengan kalimat yang sangat santun, namun mengandung luka yang teramat perih. Suaraku sengaja tidak kunyaringkan, namun karena posisi mikrofon pembawa acara berada dekat, ucapanku sayup-sayup terdengar oleh para tamu di barisan depan. "Selamat atas pernikahannya, Mas." Ternyata proyek besar di pedalaman Kalimantan yang Mas ceritakan waktu itu adalah proyek membangun rumah tangga baru bersama sahabatku sendiri, ujarku sambil menatap matanya yang berair. Nita tersentak, matanya membelalak lebar. "Des, apa maksudmu? Kalimantan? Irwan bilang dia dinas di Jakarta selama ini." Suara Nita mulai meninggi, menoleh ke arah suaminya dengan penuh tanya dan kebingungan. Aku tetap tersenyum, menatap mereka berdua bergantian dengan air mata yang terus mengalir membasahi kebaya biru mudaku.
Ku tak percaya. Mas, kau tega menodai cinta yang kita jaga selama 3 tahun ini. Kau hianati cinta tulus yang kupersembahkan, hanya untuk duduk di pelaminan ini tanpa pernah memikirkan bagaimana hancurnya perasaanku, perasaan ayah, dan ibu yang telah menyiapkan tenda yang sama di rumah kami. Kalimatku terputus oleh sebuah isakan kecil yang tertahan di tenggorokan. Nit. Aku menoleh pada Nita yang kini mulai menitikan air mata karena kebingungan dan rasa syok yang luar biasa. Laki-laki yang hari ini resmi menjadi suamimu adalah tunanganku. Lelaki yang pamit bekerja beberapa bulan lalu ternyata pergi untuk bersanding denganmu. Kado perak yang kuletakkan di bawah sana adalah doa terakhirku agar kalian bahagia di atas air mata dan kehancuran hidupku. Mendengar bait demi bait kalimat yang keluar dari bibirku, suasana di dalam gedung megah itu mendadak berubah menjadi lautan duka. Ibu Nita yang berada di belakang langsung jatuh terduduk di kursi, menangis histeris menyadari kenyataan pahit bahwa menantunya adalah seorang penipu. Teman-teman SMA kami yang mendengar langsung menutup mulut mereka. Beberapa dari mereka bahkan ikut menangis. Tidak kuasa menahan kesedihan melihat betapa tegarnya aku berdiri menyampaikan ucapan selamat di atas panggung yang seharusnya menjadi milikku. Beberapa tamu undangan wanita di barisan depan mulai menyeka air mata mereka dengan tisu. Isak tangis haru dan sedih menjalar di setiap sudut ruangan, tenggelam bersama alunan melodi lagu Tenda Biru, yang seolah menceritakan kisah hidupku secara nyata pada detik ini. Mas Irwan tiba-tiba bersujud di depan kakiku, mencengkeram ujung kebaya biruku sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, Desi. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku salah. Ratapnya penuh penyesalan di hadapan ratusan pasang mata tamu undangan. Aku melangkah mundur secara perlahan, melepaskan cengkeraman tangannya dari kain kebayaku tanpa ada rasa benci atau amarah yang meledak-ledak. Berdirilah. Mas, kamu sudah menjadi suami orang. Jagalah Nita dengan baik. Jangan pernah lakukan kebohongan yang sama kepadanya. Aku membalikkan badanku, menggandeng lengan ayah dan ibu yang sudah bercucuran air mata. Kami melangkah turun dari pelaminan megah itu dengan kepala tegak, meninggalkan panggung yang penuh dengan isak tangis penyesalan dan kekosongan. Di bawah naungan tenda biru yang sakral namun kelam itu, aku berjalan keluar membawa sisa-sisa hatiku yang telah hancur menjadi debu, melepas masa lalu dengan sebuah keikhlasan yang teramat perih. Langkah kakiku yang teratur menuruni undakan tangga pelaminan terasa bagaikan mimpi yang berjalan lambat. Di sekelilingku, suasana gedung pertemuan dengan dekorasi tenda biru yang megah itu kini benar-benar berubah total. Kehangatan dan kemeriahan pesta yang seharusnya mendominasi hari pernikahan, seolah menguap begitu saja, digantikan oleh kabut duka yang tebal dan mencekam. Atap kain biru bergelombang di atas kami tidak lagi memancarkan kesan elegan, melainkan seakan merefleksikan kegelapan dan kesunyian yang kini merundung lubuk hatiku. Tenda biru itu telah menjelma menjadi saksi bisu dari sebuah takdir yang teramat getir. Alunan lagu, Tenda Biru, yang masih mengalir dari pengeras suara gedung seperti menyuarakan setiap jeritan batin yang tidak mampu kuucapkan. Musik itu mengiris hati siapa saja yang mendengarnya. Aku bisa melihat para tamu undangan, baik yang kukenal maupun yang asing, berdiri terpaku. Ibu-ibu paruh baya di barisan depan terang-terangan menyeka pipi mereka yang basah dengan tisu, sementara beberapa pria dewasa tertunduk lesu, tak kuasa menahan keharuan menyaksikan ketegaran seorang wanita yang mengenakan kebaya biru muda di tengah badai pengkhianatan ini. Suasana haru itu begitu pekat, seolah seluruh orang di dalam gedung ikut merasakan perih yang sedang mengoyak dadaku. Saat aku, ayah, dan ibu hampir mencapai pintu keluar melewati karpet merah, langkah kami mendadak terhenti. Dari arah barisan keluarga mempelai pria, 2 orang parubaya berlari kecil mengejar kami dengan langkah yang terhuyung-huyung. Mereka adalah Ibu Sarah dan suaminya, orang tua Mas Irwan. Wajah Ibu Sarah tampak sembab, matanya merah karena air mata yang tumpah tak terkendali. Begitu berhasil menyusul kami, tanpa memedulikan pandangan ratusan pasang mata tamu undangan yang menyaksikan, Ibu Sarah langsung menjatuhkan dirinya, memeluk tubuh ibuku dengan sangat erat. Bu, Pak, mohon maafkan kami. Maafkan anak kami, Irwan. Isak Ibu Sarah histeris, bahunya terguncang hebat di dalam pelukan ibuku.
Kami benar-benar tidak tahu kalau Irwan melakukan ini semua pada Desi. Dia membohongi kami. Dia bilang hubungan mereka sudah selesai baik-baik. Kami berdosa. Bu, kami malu. Ibuku yang sejak tadi berusaha menahan tangis agar tetap kuat demi aku, akhirnya runtuh juga. Beliau memeluk balik Ibu Sarah, dan di tempat itu, di atas karpet merah yang dikelilingi dekorasi mewah, tangis kedua ibu itu pecah secara bersamaan. Ayahku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, merangkul pundak ayah Mas Irwan yang juga tertunduk layu, berulang kali mengucapkan kata maaf dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Melihat pemandangan itu, tangis para tamu undangan yang menyaksikan di kanan dan kiri karpet merah kembali pecah. Suara isakan dan bisikan duka menggema di dalam ruangan. Semua orang terpukul melihat bagaimana dua keluarga yang hampir saja menyatu beberapa bulan lalu, kini harus bertemu dalam kondisi yang begitu menyakitkan akibat kebohongan satu orang. Ibu Sarah kemudian melepaskan pelukannya dari ibuku. Beliau berbalik menghadapku, meraih kedua belah telapak tanganku yang masih terasa dingin, lalu mengecupnya berulang kali. Desi, anakku, maafkan ibu. Nak, maafkan keluarga ibu yang sudah menodai ketulusan hatimu. Ibu tidak tahu harus menaruh muka di mana lagi depan kamu dan orang tuamu. Ratap Ibu Sarah. Air matanya membasahi punggung tanganku. Aku menatap wajah wanita tua yang pernah sangat kuharapkan menjadi ibu mertuaku itu. Air mataku sendiri tetap mengalir deras, membasahi pipi dan leher kebayaku tanpa bisa kutahan lagi. Rasa perih itu nyata, sangat nyata. Namun, di dalam rongga dada yang hancur ini, aku menolak untuk membiarkan kebencian mengambil alih akal sehatku. Aku perlahan berlutut di hadapan Ibu Sarah, menyamakan posisiku agar beliau tidak perlu mendongak menatapku. Dengan lembut, kuhapus air mata yang membasahi pipi keriputnya menggunakan jemariku. Sebuah senyuman lembut, senyuman kedewasaan yang lahir dari badai cobaan, kupaksakan hadir di wajahku. Ibu Sarah, tolong jangan berkata seperti itu. Ujarku dengan nada suara yang sebisa mungkin kujaga agar tetap lembut dan runtut, meskipun getaran kesedihan tidak bisa sepenuhnya kusembunyikan. Ibu tidak punya salah sedikit pun kepada Desi. Ayah dan Ibu Sarah adalah orang tua yang baik, yang selalu menyayangi Desi sejak dulu. Kejadian hari ini sama sekali bukan kesalahan ibu atau bapak. Aku menarik nafas dalam-dalam, menguatkan fondasi hatiku yang goyah. Ini adalah takdir yang harus Desi lalui. Mas Irwan telah memilih jalannya sendiri, dan mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa kami memang tidak berjodoh dengan caranya yang unik ini. Desi sudah memaafkan Mas Irwan, dan Desi juga sudah memaafkan keadaan ini sejak melangkah turun dari pelaminan tadi. Ibu jangan menangis lagi ya. Ini adalah hari pernikahan anak ibu. Jalani prosesi ini sampai selesai demi kebaikan bersama. Perkataanku yang begitu ikhlas dan dewasa di tengah situasi yang amat menyakitkan itu justru membuat tangis semua orang di dalam gedung semakin pecah. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang dikhianati sedalam ini masih bisa memikirkan perasaan orang tua dari lelaki yang telah menghancurkan hidupnya. Ibu Sarah memelukku sangat erat, seolah tidak ingin melepaskan sosok wanita yang seharusnya menjadi menantunya yang sah. Setelah beberapa saat yang penuh emosional itu, aku perlahan mengurai pelukan. Aku berdiri kembali, menggandeng tangan ayah dan ibu yang menatapku dengan binar mata penuh rasa bangga sekaligus haru. Kami melanjutkan langkah kaki kami, berjalan keluar melewati pintu gerbang gedung yang dilingkupi tenda biru. Angin siang yang berembus dari luar menerpa wajahku, terasa begitu sejuk seolah sedang membasuh sisa-sisa luka yang menganga. Aku melangkah pergi meninggalkan masa lalu yang semu, membawa pulang harga diriku yang tetap tegak, dan membiarkan air mata ini menjadi pembersih bagi lembaran hidupku yang baru. Di balik tenda biru itu, kisah cintaku memang telah usai dengan cara yang paling menyedihkan, namun jiwaku keluar sebagai pemenang atas egoku sendiri. Tenda biru yang megah dan tangis yang pecah di kota sebelah kini telah menjelma menjadi bagian dari masa lalu. Waktu terus bergulir, memaksa roda kehidupan untuk tetap berputar meskipun porosnya telah patah berkeping-keping. 2 minggu sejak hari kelam itu, suasana di rumahku kembali sunyi. Aku kembali ke rutinitas sehari-hari, mencoba menganyam kembali serpihan diriku yang sempat hancur tak bersisa. Pagi ini, kabut Wonosobo turun begitu tebal,
menyelimuti jendela kamarku dengan titik-titik air yang dingin. Aku berdiri di tengah kamar, menatap sebuah kotak kardus kosong yang sengaja kuletakkan di atas tempat tidur. Hari ini, aku memantapkan hati untuk melakukan satu hal yang selama ini selalu kutunda, merapikan dan menyingkirkan semua barang yang berkaitan dengan Mas Irwan dari keseharianku. Aku tahu, jika aku ingin sembuh, aku harus berani melepas apa yang bukan lagi milikku. Dengan langkah pelan, aku mendekati meja belajar. Di sudut meja, sebuah bingkai foto kayu sederhana berdiri dengan kokoh. Di dalam bingkai itu, ada selembar foto kami berdua yang diambil 1 tahun lalu saat merayakan ulang tahunku di sebuah kedai kopi kecil. Kami berdua tersenyum lepas ke arah kamera. Mas Irwan tampak begitu tulus menatapku, dengan guratan wajah lelaki bertanggung jawab yang dulu teramat kupuja. Kuambil bingkai foto itu dengan kedua tangan yang seketika bergetar. Perlahan, jemariku mengusap permukaan kaca yang menutupi wajah Mas Irwan. Detik itu juga, pertahanan yang kubangun rapat-rapat selama 2 minggu ini kembali runtuh. Air mata menetes satu demi satu, jatuh tepat di atas kaca bingkai, mengaburkan senyuman lelaki yang kini telah menjadi suami orang lain. Aku terduduk di lantai, memeluk bingkai foto itu erat di dada. Di dalam keheningan kamar yang sepi, hatiku mulai berdialog, menyuarakan rasa perih yang teramat dalam namun penuh dengan penerimaan yang dewasa. Mas Irwan, kenapa harus dengan cara seperti ini kau menyudahi cerita kita? Bisik hatiku lirih, seiring dengan dada yang terasa sesak luar biasa. 3 tahun bukan waktu yang sebentar untuk saling mengenal. Kita telah melewati banyak mendung dan tawa bersama. Aku menyerahkan seluruh rasa percayaku kepadamu, tanpa pernah menyisakan sedikit pun prasangka buruk. Saat kau pamit bekerja hari itu, aku melepasmu dengan doa-doa terbaik yang kurajut dalam rindu setiap malam. Aku menjaga hatiku di sini, Mas. Menjaga cincin pertunangan kita yang bahkan belum sempat melingkar di jariku. Aku menarik nafas panjang, mencoba meredakan isakan yang mulai memenuhi tenggorokan. Air mata ini tak mau berhenti, terus mengalir membasahi pipi dan meresap ke dalam kain baju rumahan yang kukenakan. Ternyata, di saat aku sibuk menghitung hari menanti kepulanganmu, kau justru sedang sibuk mengukir janji baru dengan wanita lain. Dan yang paling menyakitkan, wanita itu adalah Nita, sahabat yang kutangisi kebahagiaannya sejak aku menerima undangannya. Mengapa kau tega menodai kesucian cinta yang kita bangun? Apakah 3 tahun kebersamaan kita tidak memiliki arti sedikit pun di matamu, hingga kau bisa melangkah ke pelaminan lain tanpa memikirkan bagaimana hancurnya aku di sini? Meskipun hatiku menangis menjeritkan rasa sakit yang tiada tara, kedewasaan yang kupupuk dari didikan orang tuaku perlahan-lahan menuntun pikiranku untuk kembali berpijak pada kenyataan. Aku menghapus air mata di pipiku dengan punggung tangan, lalu membuka bagian belakang bingkai foto tersebut. Ku keluarkan lembaran foto itu dengan sangat hati-hati. Namun, aku sadar, Mas, meratapi pengkhianatanmu tidak akan mengubah takdir yang sudah digariskan. Allah Maha membolak-balikan hati manusia, dan hari ini Dia telah menunjukkan bahwa hatimu bukan lagi tempatku bersandar. Mungkin ini adalah caranya menyelamatkanku dari lelaki yang tidak bisa memegang komitmen. Aku tidak akan mengutukmu, tidak juga akan membenci Nita. Jodoh, maut, dan rezeki adalah rahasia langit yang tidak bisa kupaksa. Kumasukkan foto tersebut ke dalam kotak kardus, menyusul beberapa barang lainnya yang mulai kukumpulkan satu persatu. Ada sebuah jam tangan yang pernah dia hadiahkan saat aku berulang tahun, beberapa pucuk surat cinta bernada manis yang dulu selalu kubaca sebelum tidur, hingga sepotong kemeja batik yang sengaja ditinggalkannya di rumahku agar dia punya alasan untuk selalu kembali. Setiap kali tanganku menyentuh benda-benda itu, kenangan masa lalu berputar seperti pita kaset tua di dalam kepalaku. Dan setiap kali itu pula, air mataku menetes, membasahi barang-barang yang kini telah kehilangan maknanya. Membereskan kenangan ternyata jauh lebih melelahkan daripada menguras tenaga di toko kain. Ini adalah kerja fisik yang menguras seluruh emosi dan jiwaku. Setelah semua barang masuk ke dalam kardus, aku mengambil sebuah kotak bludru merah kecil dari dalam laci paling dalam. Kotak itu berisi cincin pertunangan yang gagal disematkan. Kubuka kotaknya, menatap kilau cincin perak yang tampak sepi. Aku tersenyum kecut dalam sisa tangisku.
Cincin ini akan tetap tersimpan di sini sebagai bukti bahwa aku pernah mencintai dengan tulus, walau berakhir dengan luka yang paling liris. Selamat tinggal, Mas Irwan. Selamat tinggal seluruh impian tentang tenda biru milik kita yang kini telah runtuh sebelum sempat berdiri. Aku melepaskanmu sepenuhnya dari hidupku. Aku menutup kardus itu rapat-rapat, lalu melapisinya dengan selotip tebal. Aku membawanya ke gudang belakang rumah, meletakkannya di sudut paling gelap agar tidak lagi sering terlihat oleh mataku. Saat aku kembali ke kamar dan menatap meja yang kini telah bersih dan kosong, perasaanku terasa sedikit lebih ringan, meski rasa hampa itu masih mendekam di sudut dada. Aku melangkah menuju kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin Wonosobo yang segar. Di depan cermin kamar mandi, aku menatap pantulan diriku sendiri. Mataku memang sembab dan merah, namun pancaran ketegaran itu tidak pernah hilang. Aku adalah Desi Ratnasari, wanita yang mungkin patah karena cinta, namun menolak untuk hancur karena pengkhianatan. Aku siap melangkah kembali ke toko kain besok pagi, menyambut hari baru dengan senyuman yang lebih tulus, menenun kembali masa depanku sendiri tanpa bayang-bayang lelaki yang telah mengkhianatiku. 2 tahun telah berlalu seperti embun pagi yang menguap perlahan di lereng Gunung Dieng. Waktu tidak pernah benar-benar menghapus ingatan. Ia hanya menjadikannya sebuah babak lama yang tersimpan rapi di sudut pustaka kenangan. Namaku masih Desi Ratnasari. Di usiaku yang kini menginjak kedewasaan penuh, aku masih setia dengan rutinitas di toko kain. Bedanya, kini toko itu telah berkembang sedikit lebih besar, dan aku tidak lagi memandang gulungan brokat biru dengan dada yang sesak. Aku sudah berdamai dengan takdir. Pagi itu, hari Minggu yang tenang, rumah kami kedatangan ketukan pintu yang tidak biasa. Ayah sedang menyiram tanaman di teras, sementara ibu sedang menata teh hangat di meja makan. Ketika pintu utama dibuka oleh ayah, sebuah keheningan yang panjang mendadak merayap masuk, menembus dinding-dinding ruang tamu kami. Aku yang sedang menyetrika pakaian di kamar samping samar-samar mendengar suara yang teramat akrab dari masa lalu. Suara langkah kaki yang ragu-ragu, disusul suara tangisan kecil seorang balita. "Desi, nak keluar sebentar," panggil ayah. Nada suara ayah tidak lagi menyimpan amarah seperti 2 tahun lalu, melainkan ada semacam nada berat yang syarat akan kebijaksanaan. Aku meletakkan setrika, membetulkan letak jilbabku, lalu melangkah keluar. Begitu tirai pembatas ruang tengahku sibak, jantungku sempat berdesir 1 kali. Sebuah respons alami dari sisa-sisa memori masa lalu. Di ruang tamu kami yang sederhana, telah duduk sebuah keluarga besar. Ada Ibu Sarah dan suaminya yang tampak jauh lebih sepuh dari terakhir kali kami bertemu di bawah tenda biru itu. Di sebelah mereka, duduk Mas Irwan dengan kemeja rapi. Wajahnya tertunduk, guratan rasa bersalah itu rupanya belum sepenuhnya hilang dari wajahnya. Dan di samping Mas Irwan, duduk Nita Amelia. Sahabat karibku itu kini tampil anggun dengan pakaian keibuannya, sambil memangku seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 1 tahun yang sedang mengemut jari tangannya. Suasana di ruang tamu begitu hening, hanya diisi oleh detak jam dinding. Ibu Sarah langsung bangkit dari kursinya begitu melihatku. Wanita tua itu melangkah perlahan. Air matanya sudah mengambang di pelupuk mata. "Desi," bisik Ibu Sarah, langsung menggenggam kedua tanganku. "Kami datang ke sini, murni untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. 2 tahun ini kami hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang teramat besar kepadamu dan keluarga di sini. Kami tidak ingin menua dalam permusuhan, nak." Aku menatap Ibu Sarah, lalu beralih menatap ibu dan ayahku yang duduk bersandaran. Ibuku mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa mereka telah membuka pintu maaf sejak lama. Aku tersenyum lembut, senyuman yang benar-benar kukumpulkan dari kekuatan jiwa yang sudah kupupuk selama 2 tahun ini. "Ibu, Bapak silakan duduk kembali." Desi sama sekali tidak pernah menyimpan dendam. "Pintu rumah ini selalu terbuka untuk silaturahmi," ujarku dengan nada suara yang sangat santun dan tenang. Mendengar suaraku yang begitu tenang, Nita yang sejak tadi menunduk sambil meremas pelan jari anaknya, mendongak. Air matanya langsung tumpah membasahi pipi. Dia bergeser dari kursinya, mendekat ke arahku sambil menggendong putranya. "Des,
Suara Nita serak, tercekat oleh rasa haru dan sesak yang teramat sangat. Maafkan aku yang dulu melukaimu tanpa ku tahu. Kenalkan, Des ini anak kami. Namanya, Muhammad Irfan. Tangis haru pun kembali membanjiri ruangan tamu kami. Ibu Sarah terisak di pundak suaminya. Sementara ibuku ikut menyeka air matanya dengan ujung kerudung. Bahkan Mas Irwan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya terguncang hebat menahan tangis penyesalan yang mendalam di hadapan ayahku. Semua orang di ruangan itu larut dalam pusaran emosi yang begitu mengiris hati. Di tengah lautan air mata itu, aku berdiri tegak. Hatiku, jika boleh jujur, di dalam lubuk sanubari yang paling dalam, ada sebuah dialog sepi yang kembali menggemas, berbisik dengan sangat perih. Masya Allah, anak ini tampan sekali, bisik hatiku, menatap wajah polos bayi kecil itu yang memiliki mata persis seperti mata Mas Irwan. 2 tahun lalu, aku mengira dunia telah berakhir di bawah tenda biru itu. Aku sempat berpikir, seandainya pengkhianatan itu tidak terjadi, mungkin anak yang ada di dalam gendongan ini adalah darah dagingku sendiri. Mungkin akulah yang seharusnya berada di posisi Nita hari ini, memperkenalkan cucu kepada ibu dan ayah. Setitik air mata yang tak mampu kubendung akhirnya lolos juga, jatuh membasahi pipiku. Namun, kedewasaan dan ketulusan jiwa yang kumiliki menolak untuk membiarkan momen suci silaturahmi ini ternoda oleh keegoisan masa lalu. Aku tidak ingin anak yang tidak berdosa ini merasakan ketegangan orang-orang dewasa di sekitarnya. Aku menghapus air mataku dengan cepat, lalu mengulas senyum paling tulus yang pernah kupunya. Aku memberanikan diri melangkah maju, mendekati Nita dan mengulurkan kedua tanganku ke arah balita mungil itu. Halo, sayang. Halo, Irfan. Sini, main sama Tante Desi. Ujarku dengan nada suara yang sengaja kubuat riang, layaknya seorang bibi yang menyambut keponakan tercinta. Anak kecil itu menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Seolah merasakan kehangatan dan ketulusan dari auraku. Dia tidak menangis ataupun takut. Sebaliknya, Irfan kecil mengulurkan kedua tangan mungilnya yang gempal, menyambut ajakanku untuk berpindah ke dalam dekapanku. Saat tubuh mungil itu berada di dalam dekapanku, dadaku bergetar hebat. Aku menggendongnya dengan penuh kasih sayang, menimangnya perlahan sambil mencium pipinya yang harum aroma bedak bayi. Irfan kecil tiba-tiba tertawa cekikikan. Jemari mungilnya menyentuh dagu dan pipiku, membuat suasana ruang tamu yang tadinya tegang dan dipenuhi tangis duka, seketika berubah menjadi hangat. Lihat, Bu, yah, Irfan pinter sekali, tidak takut sama Desi. Ujarku sambil menoleh ke arah orang tuaku. Senyumku mengembang lebar meskipun mataku masih basah oleh air mata. Melihat pemandangan itu, tangis Nita semakin pecah. Dia menutup mulutnya, tak kuasa menahan rasa kagum sekaligus haru melihat betapa mulianya hati sahabatnya yang dulu dia sakiti. Mas Irwan pun memberanikan diri mendongak, menatapku yang sedang menggendong darah dagingnya dengan penuh ketulusan. Di dalam tatapan mata Mas Irwan, ego dan rasa bersalahnya luruh sepenuhnya, digantikan oleh rasa hormat yang teramat tinggi pada kedewasaan jiwaku. Kau telah tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, Desi. Jauh lebih mulia dari apa yang pernah kubayangkan. Mungkin begitulah kalimat yang ingin diucapkan Mas Irwan dalam diamnya. Di bawah atap rumah kami yang sederhana, siang itu saksi dari sebuah kemenangan besar. Kemenangan atas rasa sakit, kemenangan atas ego, dan kemenangan atas masa lalu. Sambil menimang Irfan kecil yang terus tertawa di pelukanku, aku tahu bahwa luka di hatiku telah benar-benar kering, meninggalkan sebuah jaringan parut yang menjadikanku wanita yang jauh lebih kuat, tegar, dan bijaksana dalam menyongsong hari esok. Pertemuan di hari Minggu itu berakhir dengan sebuah keikhlasan yang paripurna. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam di rumah kami, keluarga besar Mas Irwan dan Nita akhirnya pamit undur diri. Langkah mereka keluar dari pagar rumah tidak lagi dibayangi oleh ketegangan atau rasa bersalah yang mencekat dada. Pelukan hangat yang kuberikan kepada Nita, serta kecupan lembut di pipi Irfan kecil sebelum mereka naik ke dalam mobil, menjadi tanda mutlak bahwa benang silaturahmi yang sempat koyakini telah tersambung kembali dengan ikatan yang jauh lebih kuat. Aku berdiri di teras rumah, berdampingan dengan ayah dan ibu,
melambaikan tangan mengiringi kepergian mobil mereka hingga hilang di belokan jalan. Angin sore Wonosobo berembus perlahan, memainkan ujung jilbabku. Dadaku terasa begitu lapang. Rasa perih yang 2 tahun lalu terasa seperti mencengkeram erat jantungku. Kini telah mengendap menjadi sebuah ketenangan yang mendalam. Ibu bangga sekali denganmu, Desi. Kamu telah menunjukkan apa arti ketulusan yang sesungguhnya. Bisik ibu sambil merangkul pundakku. Setitik air mata haru tampak menggenang di sudut matanya yang mulai berkerut. Desi hanya melakukan apa yang benar, Bu. Menyimpan dendam hanya akan mengotori hati Desi sendiri. Jawabku sambil tersenyum tulus, menyandarkan kepalaku di bahu ibu yang hangat. Ayah yang berdiri di sisi lain hanya diam, namun binar matanya memancarkan rasa bangga yang luar biasa kepada putri tunggalnya. Kisah tentang ketulusan cintaku yang berbalas noda pengkhianatan, namun dihadapi dengan jiwa yang begitu dewasa, perlahan-lahan menjadi buah bibir yang menyejuk di kalangan kerabat dan tetangga. Banyak orang yang kagum bagaimana seorang Desi Ratnasari mampu berdiri tegak, tersenyum, dan memberikan restu di atas panggung pelaminan lelaki yang telah menodai janjinya. Mereka belajar tentang arti kesetiaan yang tidak berubah menjadi kebencian, tentang bagaimana sebuah cinta sejati tidak harus memiliki, melainkan menjaga kehormatan diri sendiri dengan melepaskan secara terhormat. Waktu terus berjalan, dan luka lama itu menjelma menjadi sebuah karya yang abadi. Kisah hidupku, tentang penantian yang berujung pada pemandangan tak terduga di bawah sebuah dekorasi pernikahan orang lain, menginspirasi terciptanya sebuah bait-bait lagu bernada melankolis. Setiap untayan liriknya ditulis untuk mengenang betapa perihnya hati seorang wanita yang datang sebagai tamu undangan di pernikahan kekasihnya sendiri. Tak pernah engkau bisikan, kau tinggalkan aku. Tanpa sepatah kata, kau putuskan cinta. Berdiri bulu romaku, melihat kau bersanding. Tak percaya ku melihatmu, kau tega menodai cinta. Lagu yang diberi judul Tenda Biru itu meledak di pasaran, menyentuh jutaan hati setiap orang yang mendengarnya. Alunan melodinya yang mendayu-dayu seakan membawa setiap pendengar ikut merasakan dinginnya udara Wonosobo saat jemariku gemetar memegang undangan, dan sesaknya dada ini saat melangkah menaiki tangga pelaminan mewah kala itu. Melalui lagu tersebut, nama Desi Ratnasari tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang wanita biasa dari kota kecil, melainkan tumbuh menjadi sebuah legenda hidup. Nama yang melekat erat dengan simbol ketegaran, keanggunan, dan kedewasaan seorang wanita Indonesia dalam menghadapi ujian hidup yang paling berat. Kisahku abadi, mengalun dari generasi ke generasi, menjadi penghibur bagi jiwa-jiwa yang sedang patah namun berusaha untuk tetap tegar. Para penonton setia, para pembaca yang budiman, dan seluruh sahabat yang senantiasa menemani perjalanan kisah ini dari bab pertama hingga bab terakhir. Di penghujung bait yang mengharukan ini, kami dari manajemen dan tim kreatif channel Kita Bercerita ingin menyampaikan sebuah untayan kata dari lubuk hati yang paling dalam. Kisah drama rumah tangga yang menguras air mata dan emosi Anda selama 12 bab ini, tentang perjuangan, pengkhianatan, dan kedewasaan seorang wanita bernama Desi Ratnasari Tenda Biru, adalah murni karya fiksi dan karangan asli dari penulis channel Kita Bercerita. Kami dengan sengaja merajut cerita ini dengan meminjam nama besar sang legenda, Desi Ratnasari, serta menjahit lirik-lirik magis dari lagu monumental, Tenda Biru, ke dalam bentuk narasi kehidupan sehari-hari. Tujuan kami tidak lain adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam, sebuah visualisasi emosional tentang betapa perihnya makna di balik bait-bait lagu yang selama puluhan tahun ini sering kita senandungkan. Kami ingin mengajak kita semua untuk merenungi arti sebuah kesetiaan, mahalnya sebuah komitmen, dan betapa indahnya sebuah maaf yang lahir dari jiwa yang besar. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesamaan nama tokoh, latar tempat, atau alur kejadian yang menyinggung pihak tertentu secara tidak sengaja. Tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menyudutkan atau menyalahgunakan nama besar siapapun, melainkan murni sebagai bentuk apresiasi seni dan karya sastra untuk menghibur Anda semua dengan menyajikan konten yang sopan, menyentuh, dan mematuhi seluruh pedoman yang ada. Terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan, perhatian, air mata, dan komentar-komentar hangat yang telah Anda berikan di sepanjang rilisnya bab demi bab cerita ini. Anda adalah energi terbesar bagi kami untuk terus berkarya dan melahirkan kisah-kisah bernilai moral tinggi di masa yang akan datang.
Sampai jumpa di kisah-kisah hebat selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang tegar dan penuh maaf. Hanya di channel Kita Bercerita. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.